Film dimulai dengan sebuah penerbangan Hong Kong ke Shanghai. Di dalam pesawat seorang pria tampan bernama Ling Yizeng duduk di sebelah seorang perempuan cantik bernama Zhao Yu yang sedang menangis. Tanpa ragu Ling memberikannya tisu kepadanya, meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Setibanya di rumah, Zhao Yu terkejut melihat rumahnya kosong dan berantakan. Dia mencari ke setiap sudut rumahnya dan menemukan adiknya terluka parah di tempat tidurnya. Zhao Yu langsung membawanya ke rumah sakit, dan beruntung nyawa Xia Yu berhasil diselamatkan. Setelah Xia Yu sadar, Zhao Yu mulai mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan adiknya. Akhirnya Xia Yu menceritakan bahwa kejadian itu terjadi di tempat kerjanya, bersama pemimpin perusahaan bernama Ling Qizeng, yang memiliki penampilan yang begitu mempesona. Zhao Yu pun mencari informasi tentang Ling Qizeng dari teman-temannya. Setelah mendapatkan sejumlah informasi tentang Ling Qi, Zhao Yu nekat mencari Ling Qizeng di kantornya. Dia datang dengan sopan, namun tidak diizinkan bertemu oleh resepsionis. Tanpa ragu Zhao Yu nekat masuk untuk menemui Ling Qizeng. Ling Qizeng terkejut dengan kedatangan Zhao Yu namun mengizinkannya untuk masuk. Zhao Yu pun langsung menanyakan perihal hubungannya dengan adiknya, yang hampir saja mengakhiri hidupnya. Ling Qizeng dengan tegas menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungan apapun dengan Xia Yu. Merasa tidak puas dengan penjelasan tersebut, karena merasa frustrasi setelah mendengarkan jawaban yang tidak memuaskan. Zhao Yu memutuskan untuk menyuruh adiknya berhenti bekerja di sana, namun Xia Yu menolak, karena ia merasa bahagia bekerja di sana dan bisa melihat Ling Qizeng. Zhao Yu yang bekerja sebagai pengacara dan menjadi penasihat sukarela pada sebuah proyek konstruksi, tiba-tiba dikejutkan dengan salah satu karyawan yang mencoba untuk melompat dari ketinggian. Kejadian ini dipicu oleh tuntutan dari para pekerja atas pungutan sebesar 200.000 won, yang dianggap tidak transparan. Ling Qizeng sebagai pemilik perusahaan juga segera menuju ke lokasi kejadian, dan bertemu dengan Zhao Yu. Ling Qizeng memutuskan untuk mengabulkan tuntutan untuk membayar kompensasi yang diminta. Ling Qizeng dan Zhao Yu berusaha untuk menyerahkan uang kompensasi tersebut secara langsung, untuk menyelamatkan pekerja yang hampir melompat. Meskipun Zhao Yu memiliki ketakutan terhadap ketinggian, dia tetap berusaha untuk mendekati pekerja tersebut. Namun pekerja tersebut tidak langsung percaya. Ling Qizeng dan Zhao Yu kemudian menunjukkan isi koper yang berisi uang. Segala usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Dan sebagai ungkapan terima kasih, Zhao Yu mengajak Ling Qizeng makan bersama. Meskipun lingkungannya tidak biasa baginya, Ling Qizeng dengan bijaksana menyembunyikan kebingungannya. Saat berbincang, Zhao Yu mengusulkan untuk memindahkan adiknya ke isi lain sebagai cara untuk meredakan kesedihan Xia Yu, tanpa menyebutkan keterlibatan Ling Qizeng lagi. Namun diam-diam dalam hatinya Zhao Yu mulai mengagumi sifat empati Ling Qizeng, yang peka terhadap perasaan orang lain. Setelah acara makan tersebut, Ling Qizeng menawarkan untuk mengantar Zhao Yu pulang, namun Zhao Yu menolak karena rumahnya tidak jauh. Saat hujan turun, tiba-tiba Ling Qizeng menyusul Zhao Yu, dan keduanya merasa semakin dekat satu sama lain. Perusahaan Ling Qizeng di bawah naungan Zilin Group membutuhkan penasihat hukum baru. Setelah penasihat lama terlibat dalam tindakan korupsi, kesempatan ini dimanfaatkan oleh pimpinan perusahaan tempat Zhao Yu bekerja, untuk ikut dalam tender tersebut. Zhao Yu yang sudah mengenal Ling Qizeng dianggap sebagai jembatan yang baik untuk memenangkan tender tersebut. Ketika saat mempresentasikan gagasan dari pihak perusahaan, Gao Xi menjadi pembicara yang mewakili mereka. Namun saat melihat Ling Qizeng datang, Gao Xi terganggu oleh ketampanan Ling Qizeng. Akhirnya pimpinan perusahaan tempat Zhao Yu bekerja memaksa Zhao Yu untuk mengambil alih presentasi tersebut. Walaupun tidak siap, Zhao Yu berhasil menjelaskan gagasan perusahaan dengan sukses. Meskipun perusahaan tempat Zhao Yu bekerja awalnya tidak terlalu optimis untuk memenangkan tender tersebut, nasib tiba-tiba berpihak pada mereka. Perusahaan mereka dipilih sebagai pemenang tender, sebuah berita yang disambut dengan sukacita oleh seluruh tim, yang merayakannya dengan pesta kecil-kecilan. Setelah pesta berakhir, Zhao Yu mendapat kejutan, ketika Zhao Yu dan Ling Qizeng tiba-tiba muncul dan mengundangnya untuk bertemu. Zhao Yu dengan penasaran menerima undangan tersebut. Di dalam pertemuan itu Ling Qizeng mengungkapkan kekagumannya pada Zhao Yu, bahkan menyatakan perasaan cintanya. Meski tersanjung dengan pengakuan tersebut, Zhao Yu merasa sulit menerima karena perbedaan status mereka yang begitu mencolok. Setelah pulang dari pertemuan yang berkesan itu, Zhao Yu mendapati adiknya akan dipindahkan ke divisi di kota. Namun Xia Yu masih ragu-ragu untuk menerima tawaran tersebut. Zhao Yu dengan tulus mendukung keputusan adiknya, karena ini berarti promosi baginya dan akan meningkatkan penghasilannya. Dalam hatinya Zhao Yu merasa bersyukur,
bahwa permintaannya untuk adiknya dikabulkan oleh Ling Qizeng, namun Xia Yu yang sudah mengetahui bahwa Zhao Yu bertemu dengan Ling Qizeng, merasa berat hati untuk pindah. Pada akhirnya Xia Yu bertemu dengan atasan baru yang tertarik padanya. Zhao Yu merasa senang karena adiknya mendapat perhatian di tempat barunya. Lanjut cerita, Ling Qizeng mengundang Zhao Yu untuk makan malam di rumahnya. Pertemuan ini mengingatkan mereka pada pertemuan pertama mereka di pesawat, di momen emosional dan hampir ketinggalan pesawat, sehingga Zhao Yu terpaksa membeli tiket yang lebih mahal. Mereka mengingat betapa jalan hidup bisa membawa mereka ke momen-momen tak terduga. Ling Qizeng akhirnya mengungkapkan perasaan yang terpendam kepada Zhao Yu, meskipun sadar akan perbedaan status ekonomi. Dengan lembut Zhao Yu menolak cinta Ling Qizeng. Namun Ling Qizeng tetap dengan perasaannya, tapi saat Ling Qizeng menciumnya, Zhao Yu tersadar dan pergi meninggalkannya. Lanjut cerita, Ling Qizeng harus pergi tugas ke Dubai selama seminggu tanpa Zhao Yu. Ia dengan sabar menunggu kepulangannya. Setelah tugas Ling Qizeng selesai, ia segera menghubungi Zhao Yu untuk bertemu, tetapi Zhao Yu menolak karena harus pergi ke Beijing untuk urusan kantor. Ling Qizeng yang sudah jatuh cinta begitu dalam memohon Zhao Yu untuk menunggunya di bandara, sebelum ia terbang ke Beijing. Akhirnya Zhao Yu setuju dan di dalam hatinya, cintanya pada Ling Qizeng semakin kuat. Akhirnya pertemuan pun berlangsung. Sebelum keberangkatan Zhao Yu ke Beijing, tanpa sepengetahuan Zhao Yu, rupanya Ling Qizeng juga membeli tiket pesawat dengan jadwal yang sama. Sesampai di sebuah hotel di Beijing, kedua insan sedang dimabuk cinta melampiaskan rindu yang terpendam. Zhao Yu yang terbangun dari tidur, melihat Ling Qizeng sudah harus bertugas di negaranya, namun sebelum Ling Qizeng pergi ia memberi Zhao Yu kartu kredit. Keduanya merayu dalam teleponnya. Setelah kembali dari Beijing, Zhao Yu bertemu Ling Qizeng untuk mengembalikan kartu kredit yang diberikan sebelumnya. Dia dengan tegas menyatakan bahwa uang bukanlah yang membuat apa yang terjadi antara mereka. Zhao Yu yang telah tumbuh cinta kepada Ling dan semakin mengenal dirinya sendiri, kemudian mengajukan beberapa syarat tentang hubungan mereka. Zhao Yu berharap agar hubungan mereka sederhana. Jika Ling Qizeng ingin pergi dia bebas melakukannya, dan jika mereka merindukan satu sama lain mereka bisa saling bertemu dan mengungkapkan perasaan mereka. Ling Qizeng menyetujui syarat tersebut, akan tetapi bagi Ling Qizeng cintanya terhadap Zhao Yu adalah cinta yang tulus. Singkat cerita, saat mereka bersama, terdengar suara ketukan di pintu. Jin Xiayuk yang diperkenalkan oleh Ling Qizeng tiba untuk bertemu mereka. Jin Xiayuk adalah anak teman ayah Ling Qizeng yang baru saja menyelesaikan studinya di Inggris. Ketika perusahaan Ling Qizeng menghadapi masalah, ayahnya yang menjadi komisaris utama merasa kecewa. Setelah menemukan foto-foto kebersamaan Ling Qizeng dan Zhao Yu, pada suatu kesempatan saat Ling Qizeng sedang marah, Zhao Yu memberikan dukungan moral padanya dan menyebut tindakan kakaknya lah yang mengelapkan uang. Ling Qizeng kemudian memberitahu Zhao Yu bahwa dia harus pergi beberapa hari untuk menyelesaikan masalah ini. Di saat Ling Qizeng pergi, tiba-tiba Zhao Yu mendapat teguran dari ayah Ling Qizeng di dalam lift untuk menjauhi Ling Qizeng. Sementara itu Jin Xiayuk mendatangi Zhao Yu di kantornya. Jin Xiayuk mengungkapkan bahwa orang tuanya dan orang tua Ling Qizeng sepakat menjodohkan mereka berdua. Jin Xiayuk meminta Zhao Yu untuk membuat surat perjanjian pranikah dengan Ling Qizeng. Namun Ling Qizeng tidak ingin menikah dengan Jin Xiayuk. Dia mendatangi Zhao Yu untuk mencoba meyakinkan dan menyatakan betapa ia membutuhkan cinta Zhao Yu. Dalam keputusasaannya, Zhao Yu dengan sedih mengungkapkan bahwa hubungan mereka tidak akan memiliki masa depan karena ada rintangan besar di antara mereka. Dengan perasaan yang sangat berat, Zhao Yu meminta untuk meninggalkannya. Namun Ling Qizeng tetap meyakinkan Zhao Yu bahwa mereka bisa menghadapi semua. Zhao Yu kemudian pergi meninggalkannya. Ling Qizeng yang akan menyiapkan surat perjanjian pranikah dan berjanji bahwa ia akan ikut serta dalam mengambil alih Zilin Group. Dengan hati yang hancur, Zhao Yu lalu menyiapkan surat perjanjian pranikah untuk ditandatangani. Meskipun suasana sedikit tegang, akhirnya Ling Qizeng menyetujuinya. Begitu juga dengan Zhao Yu yang bertindak sebagai penasihat hukum Zilin Group. Mereka juga setuju bahwa Zhao Yu akan bersedia menjadi saksi jika terjadi perselisihan di masa depan. Sepulang dari penandatanganan itu, hati Zhao Yu hancur berkeping-keping. Dia melampiaskan dengan minum, bersama dengan rekan kerjanya Gao. Gao mengundangnya ke acara pernikahannya. Di acara pernikahan Gao, Zhao Yu hadir bersama adiknya. Meskipun Ling Qizeng sangat disambut hangat oleh pasangan pengantin dan undangan lainnya, Zhao Yu tidak merasakan kebahagiaan yang sama. Ling Qizeng melihat kehadiran Zhao Yu. Ia ingin menemuinya tetapi Zhao Yu mengetahui hal itu dan berniat untuk meninggalkan pesta.
Ling Qizeng terus mencari dan mengejarnya. Dia mencoba meyakinkannya tentang cintanya yang besar, dan mengajaknya untuk memulai kehidupan baru. Namun percakapan mereka terdengar oleh Xiao Yu. Ling terus berupaya untuk meyakinkan kembali cintanya, di tengah keyakinan atas cinta Ling Qi terhadapnya, bahwa cinta Ling Qizeng adalah cinta sejatinya. Lalu tiba-tiba adiknya menelpon, dan kecewa dengan kenyataan yang sudah ia lihat. Singkat cerita, ayah Ling Qizeng kecewa karena anaknya tidak menikahi Jin Xiaoyu. Akhirnya dipindah tugaskan ke Hong Kong. Di saat yang sama Zhao Yu merasa sangat terpukul dengan kepergian adiknya, dan mengetahui bahwa Ling Qizeng dipindahkan ke di Hong Kong. Ling Qizeng merasa sedih dalam hatinya meninggalkan Zhao Yu. Di dalam pesawat ia selalu terbayang akan kenangan manis bersamanya. Di sisi lain Zhao Yu juga sangat bersedih dengan kehilangan adiknya untuk selama-lamanya, dan harus berpisah dengan kekasihnya. Dan film pun selesai.